Kabupaten Ngada memiliki potensi lebih dalam dunia pendidikan, menciptakan generasi penerus bangsa yang berkompetensi dan berdaya saing menjadi prioritas dalam dunia pendidikan. Salah satunya dengan memajukan sekolah menengah kejuruan yang ada di kabupaten ini. SMKN Jerebuu adalah sekolah kejuruan negeri pertama yang hadir di Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Sebagai lembaga pendidikan kejuruan yang berkomitmen mencetak putra-putri daerah Ngada yang berkualitas dan mampu berdaya saing di era industri 4.0, SMKN Jerebuu telah meluluskan 5 angkatan sejak berdirinya di tahun 2014. Selamat siang teman-teman, sudah bisa hadir di Loli untuk mengikuti destinasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Khususnya kita punya sekolah yaitu menyangkut dengan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang berikut kita panggil tentang budaya positif di lingkungan sekolah adalah satu kondisi di mana nilai kebiasaan yang baik tertanam dan dipraktekkan oleh seluruh warga sekolah, mulai dari siswa, guru hingga staf, yaitu untuk menciptakan suasana yang kondusif. Intinya budaya positif itu supaya siswa, guru semua warga sekolah itu bisa nyaman di dalam lingkungan sekolah tersebut. Terus yang berikut ada 7 budaya positif yang harus diterapkan di lingkungan sekolah, yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, penerapan disiplin positif. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, yaitu posisi kontrol restitusi. Yang keenam, yaitu keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Jadi kita bahas yang pertama, yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Itu ada tentang terkait pemahaman tentang perubahan paradigma belajar, yaitu kerangka berpikir atau pandangan umum tentang bagaimana belajar terjadi. Ini berhubungan dengan peran guru, siswa, materi yang diajarkan dan lingkungan belajar. Ini ditampilkan itu perubahan paradigma belajar yang signifikan, yaitu dari transmisi konstruksi, yaitu dulu. Ini kan yang disampaikan dulu sebagai pusat informasi, sekarang berubah, yaitu mentransfer pengetahuan kepada siswa. Silakan dibaca. Dulu dari belajar individu, sekarang ke kolaboratif antara guru dan siswa serta dengan lingkungan sekitar, ya, seperti orang tua atau dari dulu. Terus dari belajar
berbasis hafalan kepada berbasis pemahaman. Dulu kan kita, zaman kita kan pakai hafal tuh, teman-teman. Dari sekarang ke pemahaman. Terus yang berikut dari pembelajaran seputar di kelas ke pembelajaran sepanjang hayat. Jadi belajar tidak hanya di sekolah tapi juga di luar sekolah. Sepanjang itu. Terus ini adalah implikasi perubahan paradigma belajar, yaitu peran guru, terus metode pembelajaran yang lebih bervariasi, penilaian lebih menekankan pada proses daripada hasil, dari tekanan pada prosesnya, bukan hasil. Terus yang berikut lingkungan belajar yang lebih fleksibel dan responsif. Itu ada penjelasan, ruang kelas tidak akan menjadi sesuai tempat belajar. Berarti kita tidak berpusat di dalam kelas saja. Di mana saja, dalam lingkungan sekolah. Kalau kita sekarang itu tidak apa, bisa dibawa pohon bisa. Kita bisa. Mudah bisa juga bisa. Pemahaman, tergantung dari pemahaman itu, tergantung semua. Terus yang berikut adalah contoh penerapan paradigma belajar baru, yaitu pembelajaran berbasis proyek. Itu kayak kita serpan, pembelajaran berdiferensiasi. Guru menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing siswa. Jadi kita sebagai guru harus memenuhi kebutuhan siswa, keinginan siswa. Jangan kita yang dominan, kita menawarkan kepada siswa. Jangan kalau kita yang pertanyaan, kalau bilang mau punya pendidik harus cangkok, jangan kasih pilihan kepada peserta siswa mau pilih sendiri. Kita yang menemukan siswa. Terus pembelajaran online, kita kan susah jaringan sesuai. Ini salah satu contoh penerapan pembelajaran yang baru. Kita kendala di jaringan. Terus pembelajaran berbasis inquiry, sesuai diajak untuk mencari tahu sendiri jawaban atas pertanyaan yang mereka miliki. Kira-kira kita bisa saja. Berat sekali semua. Terus yang berikut adalah disiplin positif, itu penerapan budaya positif ya, di sekolah yang mereka disiplin positif. Itu disiplin positif adalah pendekatan dalam mendidik yang berfokus pada membangun karakter anak dengan cara yang positif, menghormati dan efektif. Jadi disiplin positif itu harus mulai pertama itu dari kita sebagai pendidik, dari guru itu, karena guru adalah guru dan didik. Hal pertama adalah dari pendidik itu sendiri, setelah itu perlu dibahaskan kepada siswa. Yang penting harus mulai dari kita. Contohnya seperti harus datang dari awal, itu adalah dasar awal prinsip dasar prinsip dasar disiplin positif saling menghormati, guru murid, terus kemitraan, membawa hubungan yang kuat antara guru dan siswa. Terus konsekuensi logis, memberikan konsekuensi yang berhubungan langsung dengan perilaku sehingga anak dapat memahami dampak dari tindakannya. Terus untuk pilihan, memberikan pilihan kepada siswa untuk bertanggung jawab atau tindakan mereka. Empati, memahami perasaan dan perspektif anak. Itu tujuan disiplin positif. Saya rasa kurang mereka sudah paham. Salah satu yang membangun karakter, meningkatkan motivasi belajar, memperkuat hubungan, mencegah masalah perilaku. Penerapan disiplin positif ini ada keluarga data. Saat itu di KMM terbanyak. Terus yang berikut adalah motivasi perilaku manusia. Jadi kita juga sebagai guru dan sebagai siswa, sebagai pendidik, kita juga harus memahami motivasi perilaku pada dari diri kita atau perilaku dari siswa. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini berhubungan dengan tiga kita terhadap atasan. Apa yang kita lakukan tergambar daripada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua itu untuk
mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi perilaku manusia yang tergambar dari diri kita. Kriteria yang selama ini kita lakukan itu dari kriteria ini mana yang kita pilih? Yang agak sulit menurut saya yang nomor satu untuk menghindari pidana hukuman. Tapi karena kita sering atas karena tingkat emosional yang sudah tidak bisa diberi dan juga perilaku siswa peserta didik yang karena kali ini kita umum berbagi besok betul-betul. Selepasnya yang ketiga ini apa? Yang sering motivasi yang sering pasien tampilkan dari ketiga apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Pak Ardis yang mana? Kita berefleksi diri dari ketiga ini. Apakah kita datang ke sekolah lebih cepat, mungkin kita takut dengan atasan, mungkin yang pertama untuk tidak nyaman. Itu sering kita. Kalau lihat kayak suara langsung masuk kelas apa? Itu realnya kita semua. Bukan satu itu sering. Guru sendiri sama semua. Untuk pimpinan juga. Kalau untuk mendapatkan imbalan, sebelum kita berbuat sesuatu penghargaan, tidak. Jangan. Ini berdasarkan penelitian, tapi kami sebuah kompleks penelitian kenapa datang di luar negeri, bukan di kita polisi ini. Kita bukan paling terbelakang menurut mereka. Oke, itu tentang motivasi perilaku manusia. Yang berikut adalah kebutuhan dasar manusia. Ini yang harus kita pahami. Sebagai pendidik, kita harus memahami kebutuhan dasar daripada peserta didik. Karena apa yang mereka lakukan itu berhubungan dengan kebutuhan dasar ini. 5 kebutuhan dasar, kebutuhan fisiologis, kebutuhan untuk menghidup, untuk makan, minum. Ini antara murid dan guru begini. Kebutuhan dasar manusia untuk semua manusia. Jadi kita harus bisa paham ya. Kebutuhan fisiologis. Yang kedua kebutuhan keamanan. Setelah kebutuhan terbaik, manusia akan mencari rasa aman dan kebahagiaan. Contoh seperti tinggal yang aman, seperti yang stabil, perlindungan dari bahaya. Terus yang berikut adalah kebutuhan sosial. Manusia bermaksud yang berhubungan dengan orang lain, seperti cinta kasih kepada guru terhadap murid. Tapi jangan berlebihan juga. Bukan semua. Terus kasih sayang, persahabatan, rasa memilih menjadi bagian dari kelompok. Ini adalah sebagai guru kita harus paham tentang ini, 5 kebutuhan dasar manusia. Karena contoh kalau kita sering temui siswa itu kalau jam-jam siang mereka lapar, berarti kebutuhan dasar pertama ya belum terpenuhi. Terus kebutuhan keamanan, mungkin ada siswa-siswa yang sering dibully, itu mesti nyaman tuh. Kebutuhan sosial, cinta kasih, persahabatan ya sering tuh. Terus yang berikut yaitu penghargaan. Yang kelima kebutuhan aktualisasi diri, mengembangkan potensi diri. Jadi kita sebagai guru itu harus memahami 5 kebutuhan dasar dari peserta didik. Mana? Ini. Begini. Sebelah kanan terus kanan. Oh, ada. Baik sini kanan sebelah ini. Oh ini. Ini sebelah. Iya.
kalau diterapkan di kita. Posisi kita sebagai guru ya. Yaitu hubungan antara guru dan murid sebagai teman kontrol ya. Yaitu mencoba menjadi teman bagi individu yang bermasalah. Ini kalau menjadi teman ini bahaya. Kalau di sekolah ini karena murid bisa sesuatu kita buat tidak seperti itu. Bisa pakai guru. Terus yang berikut adalah sebagai pemantau. Ciri memantau perilaku individu secara ketat dan memberikan peringatan sebelum berangkat. Kira-kira masuk tidak? Posisi kontrol kita sebagai guru harus jadi pemantau. Bisa. Kalau secara ketat saya kalau secara ketat ya mulai hari ini kita praktek besok belum kita tahu karena Terus yang berikut adalah yang kelima, manajer. Yaitu membantu individu untuk memahami dampak dari tindakannya, memberikan pilihan untuk memperbaiki situasi dan mendorong tanggung jawab. Contoh kasusnya, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Bagaimana agar terjadi seperti ini tidak terulang? Dampak membangun rasa tanggung jawab, kemandirian dan kemampuan untuk memecahkan masalah. Anak akan belajar kesalahan dan tumbuh menjadi individu yang lebih baik. Kira-kira semoga rekan-rekan kira-kira dari kelima posisi kontrol ini yang paling baik mana? Manajer. iya saya juga Kalau teman bahaya. Ya. Kalau teman mengatur ini semangatnya ribet. dalam karakter sesuatu Ya, dan praktek sesuatu yang begini. itu bisa makin Teman-teman. Ya, ambil dia makan itu. contoh banyak contoh. Baik contoh. Kontrol khusus ini dia sudah terlalu Memang hal yang dianjurkan supaya kita menghapus kontrol posisi manajer yang paling penting. Ini adalah posisi manajer adalah yang paling efektif karena fokus pada solusi, membangun tanggung jawab, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, memperkuat hubungan. Penerapan posisi manajer dalam praktik, dan pertanyaan terbuka, berikan pilihan, fokus pada perilaku, libatkan anak dalam proses pengambilan keputusan. Begitu. Oke, ini keyakinan kelas. Ini harus semua jadi kelas harus dibuat. Keyakinan kelas. Di PNM itu ada. Membangun budaya positif, meningkatkan disiplin diri, meningkatkan motivasi belajar, mengembangkan karakter. Saya tanya kira-kira tujuan pembangunan apa yang lebih membuat keyakinan jelas. Mantap dulu. Setelah ini kita sudah paham di internet. Di internet sudah tinggal hanya penerapannya saja. Harus konsisten ya penerapan. Kalau sudah membuat keyakinan jelas berarti kita harus konsisten dalam menjalankan. Pada dasarnya itu keyakinan jelas itu dibuat untuk menciptakan suasana aman, harmonis, aman pada satu kegiatan baik. Kenapa? Karena keyakinan itu harus dibuat dari guru beserta seluruh balai kelas. Jadi supaya kita tahu, oh mereka sudah bersepakat untuk tidak kritik pada satu kegiatan KPM. Nah, di situ ada sanksinya. Kalau melanggar. dan tempatnya ya dari oleh dan untuk guru dan peserta didik. Jadi untuk pembuatan keyakinan jelas, guru hanya sebagai fasilitator bersama murid dan runutan itu banyak pembuatan dari peraturan. Contoh kalau dilarang membuang sampah, kalau kita buat keyakinan jelas berarti membuang sampah. Saya teman-teman sudah. Keyakinan jelas itu adalah pencaparan dari aturan sekolah yang disederhanakan. Oke, mantap pasti. Dan berarti kesepakatan. Ya, Kesepakatan itu.
Coba dari kelas datanya saja. Kita sudah menerapkan. Sedangkan kayak apa? Kurikulum mereka sudah berjalan sudah 3 tahun. Jadi hal-hal begini sudah semua. Hanya tinggal konsisten ya. Konsisten itu yang susah, memulai yang paham. Konsisten itu susah. Versi resolusi konflik ujian dan penerapan resolusi yang konsisten sudah. Nah, suatu paham itu sudah aksinya itu berjalan terus. Segitiga resolusi. Sebuah kuasa dalam pendidikan bagaimana membuat sistem memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Ini yang diajukan penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu pertama menstabilkan identitas, yang kedua kualitas tindak yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ujung-ujungnya kita menanyakan keyakinan kelas. Itu yang paling penting. Menstabilkan identitas membantu sistem merasa aman dan dihargai. Dan kita terboleh merasa berkuat, itu yang salah, untuk kita salah. Harus menunggu. Karakter itu yang sebabkan di proses yang waktu Zoom. Waktu kemarin saya buat aksi nyata itu, yang berkaitan dengan segitiga restitusi, itu ditekankan kepada atau diterangkan kepada guru BP. Tapi kita sebagai guru kelas atau guru mata pelajaran di dalam mata kelas itu, mau tidak mau kita harus ikut sebagai guru BP. Tapi kita sebagai guru kelas atau guru mata pelajaran di dalam mata kelas itu, mau tidak mau kita harus ikut sebagai guru BP untuk bisa membantu. Karena yang terlibat interaksi dengan siswa itu hanya guru mata pelajaran, guru BP. Semua guru harus terlibat. Jadi ini sangat-sangat penting untuk menjadi membantu kita dalam interaksi dengan siswa. Saya rasa untuk sedikit penggunaan ini sudah mantap. Karena itu sudah berjalan sudah 3 tahun. Tinggal lebih konsisten. Ini menjelaskan sedikit restitusi, sudah membangun hubungan positif, meningkatkan disiplin diri, mengembangkan empati untuk penerapan segitiga restitusi. Contoh kasus juga kan. Jadi kita tidak langsung soft rumput. Mainnya pelan-pelan, slow. Ya, dia harus ikut sistem harus itu. Oke, Harus memahami karakter dia dulu. selesai. Terima kasih teman-teman sudah Terima kasih sudah hadir dalam diskusi tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Terima kasih banyak. Ada pertanyaan silakan. Coba kembali ke diferensi pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi. Tidak disuruh jadi delapan atau tidak? Delapan. Di bawah. Dia umur 8 Bukan hari itu. tidak. Di bawah lagi. Dari saat ada bahasa. Naik ya. Hari itu. Terus naik. Terus naik. Naik. Lagi sekali. Lagi di bawah. Nah, ini nih. Yang saya belum paham itu terusnya penerapan pembelajaran diferensiasi ini, apakah kita menyiapkan modul khusus
untuk penerapan sistem pembelajaran berdiferensiasi atau modul bisa saja, tinggal kita ganti model atau metode. Jadi untuk pembelajaran berdiferensiasi ini yang ada 3, konten, proses, dan produk. Konten itu materi apa yang kita berikan kepada siswa. Terus proses untuk siswa itu memahami materi apa yang kita berikan. Dan kalau begini, kalau pembelajaran berdiferensiasi ini kita memasangkan kehendak kita kepada siswa, kita memberikan pilihan kepada mereka. Intinya itu sih. Setelah itu kalau kita pilih materinya, kan ada 3 benar, konten, proses, dan produk. Kalau proses itu bagaimana mereka memahami tentang materi yang mereka pilih. Terus untuk produk itu tagnya dalam bentuk produk. Kalau pasien mereka mungkin dalam bentuk untuk PPT, laporan begitu. Berarti dari alur KBM itu siswa dibiarkan dulu, belajar dulu. Dari terakhirnya itu baru kita ambil kesimpulan gitu Pak. Sama seperti pembelajaran sama saja. Kita masuk kan materi sudah contoh ini materi apa? Perancangan wisata. Kira-kira dalam itu yang mau dirancang ada beberapa konsep yang mau dirancang. Harus menghasilkan produk. Mereka pilih, mereka mau rancang yang mana. Nah, pakainya yang mana yang menurut mereka suka. Jangan dari kita yang pasar. Kalau seperti itu yang Ya boleh ini di pengalaman seperti kalau menurut teman saya, ya kita lihat dulu berdiferensiasi ini kan artinya kalau kita terjemahkan itu perbedaan. Nah, jadi kita guru itu harus menyesuaikan dengan masing-masing karya. Jadi mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, memang agak sulit kita menemukan model atau metode pembelajaran yang sesuai dengan karya mereka. Yang pertama begini, mungkin hal awal itu mungkin kita lakukan diagnostik awal, diagnostik, sehingga kita bisa tahu karya pelajaran mereka begini. Akhirnya mereka ini masing-masing kan berbeda. Tentunya ini menjadi kesulitan kita. Kita harus menemukan karya supaya ketika kita menjelaskan atau mereka menjelaskan semuanya bisa memahami apa yang konten yang kita bawa. Jadi kita mengomongkan mendemonstrasi. Sudah bisa bahwa contoh di dalam kelas itu ada siswa yang dia mau belajar dan bisa paham harus sederhana, harus tenang. Ada yang sambil ribut. Mungkin anak-anak itu sudah 2 kelompok nih, anak-anak kan. Berarti anak-anak yang sudah ribut sambil belajar kita sesuaikan dengan gayanya. Dan itu waktu tenang untuk kita kondisikan supaya senyaman mungkin supaya kelompok ini bisa paham gitu. Dia kan anak kita ada banyak tipe, dia biasanya ada tipe mendengar. Jadi kita harus berusaha mengakomodir kepentingan anak ini. Tapi dia biasanya menghafal, kita tidak
Selamat siang Nilci. Selamat siang juga Pak Guru. Nilci tahu tidak alasan Pak Guru memanggil Nilci? Tidak tahu Pak Guru. Tadi Pak Max menyampaikan kepada Pak Guru bahwa Nilci merokok di belakang kelas. Betul apa tidak? Nah, betul Pak Guru. Merokok di lingkungan sekolah merupakan perbuatan baik atau tidak? Tidak baik Pak Guru. Setiap manusia pasti berbuat kesalahan termasuk Pak Guru. Nilci juga pernah berbuat kesalahan seperti merokok. Pak Guru di sini bukan mau mencari siapa yang salah, tetapi Pak Guru mau membantu solusi agar Nilci tidak merokok. Nilci pasti punya alasan sehingga merokok. Saya hanya ingin mencoba apakah merokok itu terlihat keren atau tidak. Nilci masih ingat tidak keyakinan kelas yang kita buat? Merokok dapat merusak kesehatan. Oke. Kira-kira apa yang Nilci lakukan agar tidak merokok? Motivasi yakni bulatkan tekad untuk berhenti merokok seketika atau total, atau melakukan pengurangan jumlah rokok yang diisap secara bertahap. Kenali waktu dan situasi di mana Anda paling sering merokok. Tahan keinginan merokok dengan menghindarinya. Berolahraga secara teratur. Kira-kira pernyataan ini kapan Nilci mau lakukan? Hari ini Pak. Baik, mulai hari ini Nilci akan mulai melakukan apa yang Nilci katakan tadi. Terima kasih Nilci. Pak Guru yakin Nilci. Selamat pagi Julia. Selamat pagi juga Pak Guru. Julia, tahu tidak alasan Pak Guru memanggil Julia? Tidak tahu. Tadi teman-teman Julia menyampaikan kepada Pak Guru bahwa Julia selalu datang terlambat ke sekolah. Betul tidak Julia? Betul Pak Guru. Datang terlambat ke sekolah merupakan perbuatan baik atau tidak? Tidak baik Pak Guru. Oke, Julia, setiap manusia pasti berbuat kesalahan, termasuk Pak Guru juga. Julia juga pernah sering datang terlambat ke sekolah, tapi Pak Guru di sini bukan mau mencari siapa yang salah, tetapi Pak Guru mau membantu mencari solusi agar Julia tidak datang terlambat lagi. Julia pasti punya alasan sehingga datang terlambat ke sekolah, Pak. Rumah saya jauh Pak Guru. Di rumah saya yang tinggal sendiri, jadi mengurus diri sendiri sehingga saya datang terlambat. Julia masih ingat tidak keyakinan kelas yang kita buat? Ingat Pak Guru. Apa keyakinan kelas itu? Disiplin dan tepat waktu. Kira-kira apa yang Julia lakukan agar selalu datang tepat waktu ke sekolah? Kuat, niat dan tepat, lakukan persiapan pada malam hari, contohnya melakukan buku pelajaran, hindari begadang, jangan tidur terlalu malam, pasang alarm, biasakan bangun lebih pagi, manajemen waktu. Pertanyaannya, kapan Julia mau memulai? Apa yang Julia katakan tadi? Hari ini Pak Guru. Baik, mulai hari ini Julia akan melakukan apa yang dikatakan tadi. Terima kasih Julia. Pak Guru, Julia akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, siap untuk menjadi lebih baik. Siap. Hai, saya Nelci. Senang sekali melakukan praktek segitiga restitusi. Saya diajarkan mencari solusi dari masalah saya sendiri. Hai, selamat pagi. Saya Julia. Saya senang sekali melakukan praktik segitiga restitusi. Saya diajarkan mencari solusi dari masalah saya sendiri.
1. Disiplin waktu. 2. Menggunakan bangsa Indonesia yang baik dan benar. 3. Membuang sampah pada tempatnya. 4. Mengerjakan tugas yang diberikan Bapak dan Ibu guru. 5. Mengikuti pelajaran sampai selesai. 6. Saling menghargai dan menghormati ahli sesama. 7. Menggunakan pakaian praktik saat praktik di lapangan. 8. Menggunakan HP saat mengakses materi yang diberikan guru. 9. Saat jam kosong kita gunakan untuk membaca, mengerjakan tugas atau berdiskusi dengan teman.